Sobat Inspira, pasti sudah tidak asing kan dengan gula aren? Ya, gula yang sangat populer sebagai pemanis alami pada makanan dan minuman. Tahukah sobat, di balik manisnya gula aren, terdapat perjuangan yang mengagumkan loh. Hari ini kita akan mengikuti perjalanan Parasman dan keluarga dalam memproduksi gula aren dari mulai penyadapan hingga pemasakan dan dicetak menjadi gula. Parasman merupakan produsen gula aren dari Kampung Patok Besi, Desa Margamulya, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut. Beliau lahir pada tahun 1952. Di usia senjanya ini, beliau masih tetap kuat berjalan menyusuri hutan, mendaki gunung, bahkan memanjat pohon yang tinggi pun masih sanggup. Derap langkah kakinya masih menunjukkan semangat dalam ikhtiar mengais rezeki. Pagi ini Parasman memulai aktivitasnya dengan menyadap air nira menggunakan bumbung bambu atau lodong dalam istilah Sunda, sambil mengambil bumbung yang sudah dipasang sehari sebelumnya. Cara penyadapan nira yaitu dengan memotong batang pohon aren, kemudian nira yang keluar dari batang tersebut ditampung dengan bumbung, lalu ditutup dengan sabut agar terlindungi dari air hujan atau benda lainnya. Air nira yang sudah cukup terkumpul dalam bumbung ini kemudian dibawa ke tempat produksi, yaitu di Gunung Cibolang. Pemilihan tempat tersebut sebagai tempat produksi dikarenakan lebih dekat ke tempat menyadap dan lebih mudah mencari kayu bakar. Sesampainya di saung tempat produksi, beliau menyerahkan nira kepada istrinya untuk diproduksi menjadi gula. Sedangkan beliau lanjut kembali menyadap nira di pohon aren yang lainnya. Untuk mencegah nira agar tidak mengalami peragian yang dapat menyebabkan tidak dapat diolahnya nira tersebut menjadi gula, maka bumbung bambu dituangi dulu laru yang merupakan pengawet alami. Oh iya, laru ini dibuat oleh Parasman dari kulit pohon maranginan melalui proses penumbukan dan perebusan. Penyadapan yang dilakukan pada siang hari, biasanya hasil niranya lebih sedikit dibandingkan yang dilakukan pada malam hari. Jika siang hari, dari 2 bumbung bisa menghasilkan sekitar 6 potong gula, sedangkan jika hasil penyadapan malam hari, dari 2 bumbung bisa menghasilkan sampai 20 potong gula. Dalam sehari, paling sedikit Parasman bisa memperoleh nira sebanyak 2 bumbung, dan paling banyak sebanyak 10 bumbung. Proses pemasakan atau pengolahan air nira menjadi gula dimulai dengan penyaringan terlebih dahulu, kemudian dipanaskan atau direbus di atas tungku api dalam sebuah wajan. Api yang dinyalakan tidak boleh terlalu besar sampai masuk ke dalam wajan dan menjilat serta membakar gula yang sedang dimasak. Kalau ini terjadi, gula akan hangus, rasanya akan pahit, dan warnanya menjadi hitam. Setelah air nira mendidih, tuangkan ke dalam bumbung bambu bekas yang sudah dicuci. Proses ini dinamakan pembumbutan, yang mana tujuannya adalah untuk membersihkan bumbung yang sudah dipakai menyadap, agar ketika digunakan kembali tidak menyebabkan nira mengalami peragian dengan cepat. Pembumbutan ini dilakukan hingga bumbung bagian luar terasa panas. Jika sudah panas, tandanya proses pembumbutan selesai dan air nira dituangkan kembali ke dalam wajan untuk lanjut dipanaskan sampai tua atau matang. Ketika pemanasan nira sudah mencapai fase jenuhnya, maka akan terjadi pembuihan yang berwarna putih hingga kekuningan. Buih dapat meluap-luap hingga keluar dari wajan. Untuk mengurangi buih tersebut, maka ditambahkan minyak sekitar 1 sendok makan. Semakin tinggi konsentrasi minyak yang ditambahkan, maka tinggi buih semakin berkurang. Untuk memastikan apakah nira sudah matang atau belum, kita bisa cek dengan cara mencelupkan air nira ke dalam air. Jika hasilnya menggumpal, itu tandanya sudah matang.
dan wajan harus segera diangkat dari tungku api, kemudian diaduk-aduk untuk mempercepat pemadatan. Setelah itu, kemudian dicetak satu persatu menggunakan cetakan bambu. Gula yang sudah dicetak dan memadat lalu dibungkus menggunakan daun haras khas. Setiap bungkus berisi 4 potong gula. Jika kita timbang, satu bungkus ini beratnya rata-rata 700 gram. Sobat Inspira, demikian cara pembuatan gula aren yang dilakukan oleh Pak Rasman dan keluarganya. Semoga video ini menginspirasi dan sampai jumpa di video berikutnya.